warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Amalia Purnamasari. Saya salah satu dosen Prodi Teknik Informatika jurusan Teknik Informatika Kampus Politeknik Negeri Batam. Dengan latar belakang S1 saya, Teknik Informatika, S2 saya Ilmu Komputer, dengan minat Software Development, Supply Chain Management, Peramalan, dan Intelligent Agent. Video ini dibuat untuk penilaian kegiatan PDD UKTPT bidang pengajaran pada sertifikasi dosen tahun 2024. Pada pengajaran ini, saya mengambil salah satu simulasi mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar basis data dengan bobot 4 SKS dengan 16 pertemuan yang di dalamnya terkait asesmen tengah semester dan akhir semester dengan metode di dalam learning, kemudian presentasi proyek yang dipilih oleh setiap tim mahasiswa. Pada mata kuliah basis data, mahasiswa menerapkan konsep CDIO, yaitu concepting, yang artinya menyusun, designing, merancang, implementing, menerapkan, dan O, operation engineering, yaitu mengoperasikan rekayasa dengan bahasa query terstruktur dengan menjaga integritas data pada keseluruhan proses. Selain itu, mahasiswa diperkenalkan dengan basis data non-relasional untuk dapat merancang dan mengimplementasikan solusi sederhana pada basis data non-relasional. Proses pembelajaran yang dilakukan melalui proyek studi kasus untuk membentuk kemampuan teknis, pembuatan produk aplikasi, serta kemampuan personal dan interpersonal mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menampilkan rencana pembelajaran semester yang saya lakukan dengan mahasiswa Prodi Teknik Informatika semester 2 dengan pembahasan yaitu analisa kebutuhan data, domain data, notasi diagram IR, entity atau entitas, relasi, case, kardinalitas, atribut, dan karakteristik entitas. Selanjutnya, saya akan menampilkan simulasi pengajaran seperti ini. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk di minggu kedua. Kita akan masuk ke metode pengisian, yaitu tentang entity relationship diagram atau disebut dengan IR. Sebelumnya kita sudah membahas terkait pertama, yaitu tentang, ada yang masih ingat? Review sebelumnya di minggu pertama kita membahas tentang analisa kebutuhan. Nah, yang keduanya adalah kita sekarang mempelajari bagaimana analisa tersebut kita gambarkan ke dalam sebuah pemodelan. Oke, di sini saya akan menginformasikan referensi untuk minggu kedua ini apa saja yang akan kita gunakan, yaitu ada kita tentang pengantar basis data, kemudian ada kita juga oleh dosen pengajar sebelumnya yaitu Bu Hilda dan Bu Meta, kemudian utamanya kita menggunakan buku database sistem konsep di volume ke-6, kemudian volume ke edisi ke-4, dan terakhir Abdul Tabir yaitu tentang teknologi informasi dari UGM. Kemudian kenapa kita harus pakai IRD? Kenapa? Karena pada skala tertentu perancangan database dapat langsung memutuskan atau bagaimana cara basis data ini akan dibuat, relasi, atribut, dan konferensinya. Bu, apa sih atribut? Apa sih Bu entitas? Apa itu hubungan dan relasi? Nanti kita akan bahas setelah ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita sekarang karena masuk ke dalam sebuah IR diagram atau pemodelan, maka kita akan membahas tentang visual. Fungsinya apa di sini? Nah, di IRD ini kita akan mempelajari bagaimana sistem yang ada di dalam software kita yang kita simpan itu bisa kita lihat di dalam dunia nyata. Dengan kita membuat entitas, kita membuat atribut, kita membuat relasi, kardinalitas, dan hubungan atau relasi. Oke, kita langsung masuk aja. Ini dia notasinya. Biasanya kan masih ingat kan waktu rekan-rekan bikin flowchart. Nah, di flowchart itu kalian ada melihat ada bulatan. Bulatan itu artinya apa? Start, mulai, atau
nggak mungkin sama untuk value-nya. Oke, tepat. Saya kasih hadiah. Jangan makan sekarang ya, karena dia kita Kalau gitu berikut. tidak boleh makan. Oke, terima kasih. Lanjut kita masuk ke atribut multi value, di mana atributnya ini ada dua, yaitu terkait misalnya atributnya punya informasi yang lebih, misalnya kayak data nomor telepon, email, nomor HP, karena nama orang nggak mungkin dua kan, namanya cuma satu tapi dia terbagi dua, seperti dengan disebut dengan atribut composite. Misalnya di sini nama lengkap, tapi nama lengkap biasanya kalau di website itu informasinya nama depan sendiri, nama belakang sendiri, itu yang disebut sebagai atribut composite. Kemudian ini sebenarnya gambarnya putus-putus, yaitu atribut derivatif. Contohnya umur, yang artinya itu akan berkembang seusia setiap tahunnya, jadi akan berubah terus-menerus. Oke, ini informasinya. Jadi Anda bisa menggunakan informasi ini, tertulis ya entitas, nanti kita akan menjelaskan terkait kenapa entitas itu harus huruf besar. Ini saya tuliskan huruf besar, entitas. Jadi kalau nanti pakai entitas, Bu, bagaimana kalau nanti ketika kami bikin tabel itu kami pakai huruf kecil, nggak masalah, tapi dalam penggambaran IRDES kerjakanlah itu sesuai SOP-nya gitu. Kemudian antara hubungan dan atribut itu sama, penulisan di awal itu dia menggunakan huruf besar, kemudian ini atributnya sudah memiliki atribut kunci. Ingat, dalam satu entitas itu tidak mungkin ada dua atribut ini. Kemudian ini simbol hubungan, ini rekan-rekan bisa pakai simbol satu atau banyak. Nanti rekan-rekan juga bisa menggunakan one to many, satu atau banyak, yang nanti akan dibahas setelah slide ini. Kemudian, ini dia saya akan menjelaskan kenapa cara-cara kenapa entitas itu harus menggunakan huruf besar. Jadi dia harus beda, karena dia nama tabelnya. Kuncinya apa? Ketika kita bikin sebuah sistem, misalnya sistem informasi akademik, yang menjadi kunci utama dari setiap tabel itu kan ada biasanya. Kalau misalnya sistem informasi akademik, itu biasanya entitasnya terdiri dari satu. Apa? Kalau kita punya sistem akademik, berarti di dalam sistem akademik aktornya siapa aja? Dosen, mahasiswa. Yang lain itu termasuk atribut. Pegawai. Dosen itu bisa pegawai, mungkin dia nanti bisa kuliah, dia entitasnya sebagai pegawai, atau kita nanti mau menamakan entitasnya itu dosen. Itu bisa jadi bagi. Jadi yang kedua, kalau lebih dari dua kata maka harus gunakan pemisah. Jadi jangan sampai ini kayak ditulisnya baris pesanan. Nah, ini jangan sampai kosong ini. Ini harus dikasih di garis bawah atau underscore, atau di tengah-tengah juga bisa underline. Jadi ketika rekan-rekan ingin menggunakan dua suku kata yang berbeda, maka harus di garis bawah. Kalau nggak di garis bawahi, gimana nanti konsepnya? Karena kan nanti ketika kita udah bahas masuk ke dalam SPL ini bisa dicoba, pasti dia akan bersalah. Kemudian untuk artinya klien sama pelanggan, ini biasanya di perusahaan ya, kadang kalian mau pakai nama klien atau nama pelanggan. Nah, itu tergantung kebutuhan. Boleh pakai klien, boleh kata pelanggan, yang mana yang
hanya awalnya yang dikapitalkan. Jadi beda, dan udah tahu, oh misalnya mengerjakan entitas, hurufnya harus besar semua. Kalau atribut sama hubungan sama, ini harusnya di awal. Kalau dia terpisah oleh dua suku kata, berarti yang di awalnya, yang pertama dan yang kedua itu harus dua-duanya huruf besar, lebihnya sama saja. Oke, terus ya ini sebagai ketika ada dua suku kata yang berbeda, dia harus dipisahkan. Sama kayak entitas juga, dia harus dikasih tanda pemisah. Ini seperti informasinya, jadi pelanggan setiap, ini artinya satu, berarti dibacanya setiap pelanggan mengirimkan, ini simbolnya banyak, berarti setiap pelanggan mengirimkan pesan. Itu bisa juga dibaca banyak pesanan mengirimkan di setiap pelanggan. Jadi tergantung Anda baca aja. Tapi biasanya orang akan baca dari atas ke bawah atau dari samping sini ke sini. Boleh nggak Bu saya bacanya dari kanan ke kiri boleh, tapi jangan sampai katanya berubah jadi kata benda. Yang penting dia kata kerja. Oke, kita lanjut ke relasi hubungan. Nah, ini sama seperti di sini, rekan-rekan bisa melihat ada informasi data entitas pegawai yang bekerja di sebuah departemen. Rekan-rekan bisa melihat bahwasannya di setiap entitas ini punya minimal 3 atribut. Jadi kalau rekan-rekan bikin sebuah database minimal 3 ya, dengan kunci yang pentingnya atribut itu digunakan. Kemudian kita masuk ke dalam kunci. Nah, di awal tadi saya sudah sampaikan terkait primary key. Nah, itu kunci utama. Kunci utama yang wajib ada. Tapi kalau candidate key dan super key ini nggak wajib. Candidate kan digunakan ketika kita mungkin akan menggunakan satu kunci, tapi kayaknya kita butuh kunci yang lain. Nah, itu bisa dikatakan sebagai candidate key. Oke, kita masuk lagi. Jadi di peran di relationship itu ada beberapa spesifikasi. Jadi yang kalau misalnya dia hanya berdiri sendiri, si pegawai ini dia sebenarnya berelasi, tapi dia hanya berelasi pada dirinya sendiri. Mungkin ada yang sudah baca dengan materi yang sudah saya upload di learning sebelumnya. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Ada yang mau, tadi ada yang sebut tuh, coba Mbak, siapa namanya Mbak? Salma. Oh ya Mbak Salma, apa Mbak Salma? Aplikasinya Yunari entity. Oke Mbak, terima kasih. Oh sudah dapat ini ya, terima kasih. Oke. Ini Yunari karena dia berdiri sendiri, tapi masih bisa nggak Bu? Bisa, karena nggak, dia berelasi tapi ke dalam dirinya sendiri. Oke, semakin semangat ya, mau dapat apa lagi nih ya kira-kira. Oke, lanjut, kita masuk lagi ke ya tadi sudah ya, unary relationship hanya melibatkan satu entitas saja. Kalau dua, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau dua disebutnya apa? Binary relationship. Kalau lebih daripada dua, ada tiga, apa namanya? Demari. Ternary. Oke, betul. Jadi Mas Alma aja dapat ya. Apa sih ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Mbak. Baca-baca nih berarti ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang tadi saya bahas. Jadi ingat teman-teman, tadi kita sudah belajar entitas, entity, kemudian kita belajar atribut, kemudian kita udah belajar hubungan atau relationship, terus yang terakhir kita akan belajar kardinalitas atau cardinality. Nah, yang ini berkaitan dengan antar entitas. Jadi ada yang namanya one to many, hubungannya one to many, satu ke satu, satu ke banyak, many to one. Jadi banyak ke satunya apa Bu ya? Many to many. Nah, itu dari banyak ke banyak, dari setiap entitas, atau satu entitas ke banyak, atau banyak entitas ke banyak entitas lainnya. Nah, ini akan kita bahas. Nah, mungkin ada yang ingat ini? Ini diagram apa nih? Ada
Siapa lagi yang mau dapat hadiah ini? Biar semangat. Terus pulang-pulang habis kuliah saya langsung bisa ngemil. Ada yang tahu ini diagram apa? Belajar matematika. Diagram beda. Diagram Venn, benar sekali. Oke. Ya, kan ya. Langsung aja. Oh ya. Oke, makasih. Wah, yang penting ya. Tapi kuliah SMA kan makanya itu namanya diagram Venn. Jadi dia berkaitan satu sama lain antara si A dan si B. Jadi dia saling terikat satu sama lain, tapi hanya satu, tidak lebih daripada itu. Kemudian, nah kalau ini satu ke banyak, jadi satu relasi ini dari yang A ke B dia bisa berrelasi ke sebelahnya satu, kemudian satu ke bawah atau sebaliknya, begitu. Kemudian di sini bacanya adalah pegawai mengelola banyak departemen atau banyak departemen yang di mana di dalamnya hanya terdiri dari satu pegawai saja. Oke, selanjutnya ada many to many. Jadi dia banyak, mau satu dia kesini atau sebaliknya banyak pokoknya terserah. Ini sebagai contoh diagram Venn yang Anda pelajari waktu Anda di sekolah menengah atas atau di SMK itu terpakai di basis data. Wah, ternyata matematika itu berkaitan ya Bu dengan kehidupan sehari-hari. Tentu saja juga berkaitan di mata kuliah ini. Kemudian jadi di sini teman-teman mungkin tadi lihat Bu, tadi kan ada dua simbol ya. Simbol pertama ada yang namanya simbol padi satu, kemudian ada yang simbol banyak, kemudian ada simbol huruf yang 1 ke M, kemudian di sini ada juga ada 3 simbol, berarti ada tanda panah. Kalau tanda panah ini diartikan sebagai paling banyak satu. Kalau paling banyak satu berarti hanya satu atau banyak? Paling banyak satu. Hanya satu. Hanya satu. Oke, berarti hanya si departemen itu hanya mengelola satu pegawai saja. Oke. Nah, sama seperti ini. Kalau kita lihat di sini arti dari tanda panah ini beda-beda. Tapi saya mau lihat tadi kita udah belajar terkait entitas, kita udah belajar tentang relationship, kita udah belajar tentang atribut, kita udah belajar kardinalitas. Dari ketiga ini rekan-rekan bisa melihat apa yang perlu kita perbaiki dalam penggambaran model ini. Mungkin ada yang satu bisa maju dan menjelaskan buat saya Bu, yang pertama, kedua, ketiga ini kesalahannya di sini. Kurang tepatnya lagi tepatnya. Kemudian bagian ini, oh ya silakan Mas. Mas siapa Mas? Farhan. Mas Farhan, oke bisa dijelaskan Mas. Depan sini bisa jelaskan ke teman-temannya. Yang pertama paling jelas di relationship ini bukan kata kerja meminjam, jadi ini bisa kita ganti jadi meminjam. Oke. Selanjutnya ada Berarti yang relationship yang gambar 1, 2, 3 semua salah ya? Oke, dengan kata meminjam. Terus apa lagi yang Mas? ada penamaan pada entity. Penamaan pada entitas oke. itu harusnya hurufnya kapital semua. Hurufnya kapital semua. Terus Selanjutnya ada penamaan pada atribut. atribut ya. Atribut seharusnya yang strip ini diganti sama underscore. Oh underscore. Selain itu ada lagi? Oh, ada itu aja. Oke, baik. Terima kasih Masnya. Ada lagi tadi yang belum dapat? Yang mau ke depan, yang lebih melengkapi. Ayo siapa? Jangan malu-malu. Ayo, silakan. Saya tahu, soalnya tadi salahnya sesuai yang pelajaran itu yang salah itu terkait ini. Entah itu prosesnya atau informasi spesifikasinya. Kalau entitas tuh begini loh. Kalau atribut itu seperti ini. Iya Mas, Tidak ada. oh tidak itu hukuman itu di soalnya.
kapital? Mungkin dari nama atributnya bisa kapital di awal. Oh, yang di kapital yang sebelah mana coba ditunjuk? Ini jumlah J-nya dikapitalin gitu. Terus apa lagi? Seperti tadi Farhan bilang, nama entitas kapital semua. Oke, terus lagi apa yang harus diperbaiki? Udah sih pokoknya itu aja. Itu aja. Oke. Makasih. Mungkin saya di sini nanti mencontohkan. Nah, ini kalau kalian nanti belajar ini namanya skema relasi, tapi kita tidak belajar ini. Jadi kita akan membuat sebuah skema relasi. Mungkin kemarin kita sudah masuk, ada penggambarannya. Kita masuk ke page selanjutnya. Di sini Anda rekan-rekan, saya mengingatkan kembali di sini menggunakan atribut. Anda tinggal memasukkan atributnya. Kemudian ini entitas. Kemudian ini hubungan atau relasi. Kemudian Anda bisa menggabungkan antar entitasnya nantinya. Ini secara umum rekan-rekan bisa saya sampaikan terkait contoh yang kalian kerjakan dari proyeknya masing-masing. Kita sudah membagi ya sebelumnya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Mungkin nanti akan saya cek satu persatu dari tim yang sudah mengerjakan. Oke, silakan. Mana, Dok? Silakan keluar ini. Siapa bawa kameranya? Yang SMK Muhammadiyah. Di sini ada berapa entitas yang digunakan? Banyak ya, berarti ini udah konfirmasi ya dari Manpro dan udah pernah ketemu klien sebelumnya? Untuk kliennya itu Manpro-nya itu sendiri. Oh, Manpro-nya sendiri. Oke, baik. Berarti secara umum sudah ada masing-masing entitas dan atribut. Ini kenapa kalian kasih warna-warna? Biar bagus, Bu. Biar bagus. Dan nggak monoton tampilannya. Kan tampilan yang saya ngajarkan sih nggak pakai warna-warna. Jadi itu sebenarnya tidak ada arti yang signifikan. Jadi itu lebih baik Anda ini kan saja di warna putih aja relevan. Mungkin kalau di sini masih ada informasi kalau ini nanti di ekspor ya keluar. Filenya mungkin lebih diatur lagi, misalnya kayak ini kan terkait datanya, ini datanya mungkin kalian bisa atur lagi sehingga nanti tulisannya lebih besar-besar, jadi lebih enak juga untuk proses penglihatannya. Jadi kalian menggunakan simbol, huruf, atau menggunakan panah? Oh, ini pakai simbol. Pakai simbol. Iya. Udah baik, sudah sesuai, sudah ada masing-masingnya, sudah ada kuncinya. Ini ya berarti kebutuhan pada atribut database-nya sudah dikonsultasikan ya. Iya. Ketua timnya siapa? Oh, kamu ya, Zain. Oke, bagus kalau begitu. Oke, baik. Terima kasih informasinya kepada ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, semoga bisa dilanjutkan lagi ya pengerjaannya. Entitas entity relationship model yaitu diagram. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait minggu kedua, rekan-rekan bisa menghubungi saya di nomor handphone saya yang sudah saya cantumkan di grup WhatsApp. Kemudian Anda bisa nanyakan juga di forum di learning. Kemudian Anda juga bisa email saya di amalia@polibatan.ac.id. Saya rasa cukup hari ini. Terima kasih sudah mengikuti tutorial saya hari ini terkait antusiasmenya hari ini. Terima kasih. Saya akhiri.